what you're looking for. It's me, the Yoti. It's a style. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana hari ini? Happy atau happy? Happy. Happy. Tadi kesini pada naik apa? Naik Gojek. Gojek. Kamu naik angkot. Kamu naik angkot sendiri? Iya. Sebelum kita mulai kegiatan kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau pimpin doa? Silakan. Sebelum kita mulai kegiatan kita, marilah kita berdoa dalam hatinya. Doa selesai. Amin. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman sudah hadir siang kali ini dan sudah menyempatkan waktunya untuk pertemuan kita kali ini. Teman-teman sebelumnya udah pada kenal? Belum. Oke, karena teman-teman belum pada kenal, kita kenalan dulu. Tapi kita kenalannya pakai cita-cita. Setuju? Setuju. Oke, mulai dari saya dulu ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nadia. Cita-cita saya sebagai konselor. Boleh dilanjut? Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Jessica. Hai, Cita-cita Jessica. saya menjadi pramugari. Yeay, amin. Boleh dilanjut? Halo guys, nama saya Nida. Halo guys, perkenalkan nama saya Nida. Cita-cita saya jadi pengusaha sukses. Amin. Halo guys, perkenalkan nama aku Caca. Aku cita-citanya jadi guru. Amin, jadi guru. Oke, Nida. Tadi cita-citanya siapa namanya? Jessica. Jessica apa? Pramugari Bu. Pramugari. Oke, Caca, cita-cita Nida tadi apa? Pengusaha sukses Bu. Pengusaha sukses. Jessica. Nama cita-cita dia apa tadi? Jadi guru, Bu. Oke, karena kita udah saling kenal dan tahu cita-citanya, semoga cita-cita kita tercapai. Baik, mau es breaking dulu? Mau. Oke, aku punya es breaking. Nanti kita tepuk tangan pagi, siang, malam. Kalau subuh nggak ada ya. Kalau subuh nggak ada. Pagi, siang, malam. Nah, kalau pagi kita nanti tepuk tangannya sekali. Kalau siang tepuk tangannya 2 kali. Kalau malam setengah. Tahu nggak tepuk tangan setengah? Ini, Bu. Ini ya, tepuk tangan setengah malam ini. Kita coba ya. Ya. Tepuk pagi, siang, malam. Nah, oke, kita mulai ya. Kita mulai. Tepuk siang, tepuk pagi, siang, pagi, malam. Caca belum. Ibu yang salah dihukum. Boleh. Yang belajar dia. Jangan pulang. Kita ulang ya. Iya. Sekarang yang salah nanti kita hukum. Oke? Setuju? Setuju. Tepuk tangan pagi, siang, pagi.
pagi, siang, malam. Pagi, 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 malam. Kalian berdua salah. Yaudah, sekarang kalian berdua nyanyi. Nyanyi balonku pakai huruf O. Ayo. 1, 2, 3. Balonku adalah rata-rata warnanya. Ajak konang Gimana? Udah terbangun emosi happy-nya? Masih ngantuk? Masih ngantuk? Masih ngantuk? Masih, Bu. Kira-kira kita mau apa nih biar kamu gak ngantuk? Enggak, Bu. Udah. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke sesi intinya, aku mau nanya, teman-teman udah pernah belum melakukan kegiatan bimbingan kelompok? Udah, Bu. Udah. Gimana itu bimbingan kelompok? Dengan kelompok itu kita bekerja bersama, Bu. Belajar bersama. Oke. Kalau Nida sama Caca, apa sih menurut kalian bimbingan kelompok? Kelompok yang dibimbing. Kelompok yang dibimbing. Kalau menurut Nida apa? Iya, sama. Oke, baik, teman-teman. Bagus ya teman-teman jawabannya. Udah mulai berani menjawab, udah mulai berani berpendapat. Nah, jadi bimbingan kelompok itu adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu secara kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa itu dinamika kelompok? Enggak, Bu. Nah, teman-teman, dinamika kelompok itu adalah suasana atau kondisi yang terjadi di dalam kelompok. Nah, tujuannya kita untuk melakukan bimbingan kelompok ini adalah untuk menambah wawasan, pengetahuan, pengembangan diri kita ya sebagai individu, apalagi sebagai anggota kelompok, untuk berani bertanggung jawab dan memahami diri sendiri. Di bimbingan kelompok ini ada beberapa komponen. Salah satunya saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Dan satunya lagi itu ada dinamika kelompok yang sudah tadi dijelaskan. Jadi di dalam bimbingan kelompok itu ada 3 komponen: pimpinan kelompok, anggota kelompok, dan dinamika kelompok. Fungsi yang paling utama di bimbingan kelompok ini adalah fungsi pencegahan. Dan fungsi pencegahan ini adalah untuk mencegah timbulnya masalah-masalah yang ada. Kayak gitu ya teman-teman. Iya, Bu. Terus apa lagi ya? Dan di bimbingan kelompok ini ada asasnya teman-teman. Yang pertama itu ada asas keterbukaan.
Enggak, Ibu. Saya enggak, Bu. Enggak, kamu masih bingung di mana? Kan kita di dalam dunia kelompok itu ngapain aja? Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak. Jadi nanti di dalam dunia kelompok ini kita akan berdiskusi, belajar bareng-bareng. Nah, nanti di dalam dunia kelompok ini kita ada dua topik atau dua pembahasan. Jadi di dunia kelompok ini ada dua topik pembahasannya. Yang pertama itu topik bebas dan topik tugas. Nah, kalau topik bebas nanti pembahasan yang akan kita bahas ini dari teman-teman semua. Itu kalau misalnya topik tugas itu pembahasannya dari saya. Itu jadi nanti yang menentukan kita mau bahas apa itu saya. Kalau topik bebas itu teman-teman yang menentukan. Gitu. Paham? Paham. Paham. Paham tidak? Paham. Tidak? Paham, Ibu. Paham. Kali ini kita dunia kelompoknya pakai teknik role play. Ada yang tahu? Enggak. Jadi role play itu adalah pendekatan belajar sosial. Nah, untuk artinya teknik role play itu teknik yang ada dalam bimbingan kelompok, di mana nanti teman-teman akan memerankan situasi yang imajinatif, membantu tercapainya pemahaman diri sendiri, terus meningkatkan keterampilan seperti pemecahan masalah, menganalisis perilaku, atau yang menunjukkan pada orang lain bagaimana kita harus berperilaku seseorang atau bagaimana juga seseorang itu harus berperilaku gitu. Jadi simpelnya teman-teman nanti kita akan bermain peran atau drama. Teman-teman ada yang pernah ikut drama enggak? Aku pernah, Bu. Boleh. Kamu pernah ikut drama apa? Aku pernah ikut lomba drama inspiratif. Inspiratif. Kalau kamu pernah juga Aku pernah sang kuryang. Sang Kuryang. Wah, ini keren banget ya, cerita Sang Kuryang itu udah sangat legenda gitu ya. Nah, di sini teman-teman kita mau bahas topik bebas atau topik tugas? Tahu belum kisah yang lagi viral sekarang
paham? Paham, Bu. Apa mau diulang? Udah. Udah. Oke teman-teman, sekarang kita bagi peran ya. Ada yang mau jadi Gus Miftahnya? Aku mau jadi penjual esnya, Bu. Mau jadi penjual esnya? Kamu? Jadi Gus Miftahnya, Jadi Bu. Gus Miftah. Oke Nida, nanti kamu jadi observasinya ya. Kamu yang jadi observernya ya. Iya, Kamu nanti akan melatih peran mereka. Oke, sekarang kita langsung memainkan perannya. penjual es teh. Kalau jualan es teh jangan diaduk gulanya biar manisnya di akhir. Diborong, diborong. Apa sih borong? Diborong esnya lupa. Es teh masih ada ora? Masih, Yang Pak. mana tidak goblok? Masih ada. Itu takdir. Orang yang jual bakso itu ngedoanya semoga cuaca hujan. Jadi orang pada beli bakso. Kalau es teh yang misalkan hujan itu bukan rezekinya. Berarti rezekinya dari badannya sehat. Makan. Dah. Gimana Nida? Saat kamu mau mati, siapa nama kamu? Jessica, Ibu. Jessica dan Caca memainkan perannya. Caca kurang mendalami perannya Bu sebagai Gus Miftah. Gitu. Kalau Jessica pantas banget deh Bu. Pantas iya. Sekarang kita tukar peran ya. Gimana? Setuju? Setuju, Ibu. Nida, kamu mau sebagai apa? Tukang es. Tukang es. Kalau Jessica? Miftah. Oke, nanti kamu Caca, kamu sebagai observernya atau pengamatnya ya. Siap? Ya. Sudah siap? Ya. Oke. Ayo, rolling action. Menjual es teh, kalau bikin es gulanya jangan diaduk biar manisnya di akhir. Diborong Apa yang diborong? es teh. Oh, mau saya borong es tehnya. Iya. Es tehnya masih banyak, Mang. Masih. Ya kalau banyak dijual, goblok. Dijual dulu ya, Mang. Nanti kalau nggak laku, takdir. Oke, tepuk tangannya. Karena kita sudah bergantian dan memainkan peran, gimana sih perasaan teman-teman saat memainkan peran? Dari kamu dulu deh, dari Jessica. Kamu tadi meranin es teh dan juga Gus Miftah. Gimana perasaan kamu? Perasaan saya Saat jadi Gus Miftah gitu. Kamu ngerasanya gimana? perasaan saya saat menjadi Gus Miftah, tentu karena saya hanya memerankan sebagai dia, saya merasa tidak enak ya terhadap penjual es. Lalu ketika kamu menjadi tukang es teh, gimana perasaan kamu? Tentu saja perasaan saya akan terluka karena seseorang itu kalau ngomong nggak pernah tahu sedalam apa lukanya yang tertancap
Terus dari Caca, kamu tadi sebagai observer dan juga Gus Miftah, gimana saat kamu memerankan sebagai Gus Miftah? Menurut saya harusnya muslimnya seperti itu. Perasaan kamu Oh, saya pesan saya. saat memerankan Gus Miftah, gimana rasanya? Saya nggak tega kebetulan. Gak tega ya, kamu kasihan. Iya. Lalu saat kamu mengamati Nida dan Jessica memainkan peran, gimana? Mereka kira-kira sangat mendalami apa gimana? Sangat mendalami, budaya cocok. Oh, bedanya cocok. Jessica cocok jadi Gus Miftah. Ibu saya nggak mau jadi Gus Miftah ya, Gus Miftah. Pokoknya kayak siapa? Mau jadi diri saya aja. Udah pasti ya. Lalu Nida, menurut saya sebagai seorang pendakwah dan sekaligus yang dipilih oleh presiden langsung tidak seharusnya berbicara kasar seperti itu. Harusnya beliau menjaga kekerabatan dan menjaga perasaan orang lain, tidak terpaku dengan hanya jabatan sebagai gus atau ustadz atau ulama, tetapi semua manusia harus bisa menghargai dan menjaga perasaan sama manusia lainnya. Gitu Ibu. Sekali ya pendapat teman-teman, apa yang teman-teman dan apa yang teman-teman rasakan ketika di posisi Gus Miftah, seharusnya Gus Miftah tidak berkata seperti itu, dan ketika menjual es teh juga sangat sabar. Kira-kira kalau misalkan teman-teman ada di posisi penjual es teh, apa sih yang bakal kalian lakuin ketika ada orang yang mungkin itu merendahkan ya, maksudnya karena kalian merasa hina tadi? Sabar aja Bu, karena pasti Allah akan membalas dengan caranya sendiri. Iya Ibu. Sama. Sama. Kalau kamu sama. Bu, karena kalau menurut hati mah pasti kita mau ngelawan, tapi apalah daya Bu, ada saatnya kita bisa melawan, ada saatnya kita cuma bisa bersabar. Lalu kalau misalkan nih kan tadi pas kita lihat cuplikan itu ada temennya Gus Miftah ya yang ketawa terbahak-bahak. Gimana posisi kalian? Kalau misalkan melihat atau menyaksikan secara langsung Gus Miftah mengatakan itu kejuaraan, seharusnya sih tidak usah atau tidak perlu ketawa seperti itu ya Bu, karena itu sama aja meledek seorang penjual es teh. Seharusnya beliau terdiam saja, tidak usah ikut tertawa. Atau mungkin lebih baik memperingati Gus Miftahnya Ibu supaya tidak berkata lebih kasar lagi. Bagus sekali teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah aktif berpendapat dan mengeluarkan ide-idenya. Iya Ibu. Baik teman-teman, nanti ketika suatu saat kita ada di posisi merasa tidak dihargai atau direndahkan, jadi kita tidak perlu untuk langsung emosi atau marah ya. Kita harus menahan kita harus berperilaku dengan baik. Apapun jabatan kita, sekecil apapun jabatan kita, tetap kita harus menghargai siapapun itu ya. Karena kita tidak akan pernah tahu siapa yang akan membantu kita ke depan.
laksanakan misa di jam 2. Silahkan teman-teman nanti yang ingin mengikuti, kita bertemu lagi di tempat ini ya. Terima kasih teman-teman sudah berkontribusi dengan luar biasa, semangat dan juga aktif di bimbingan kelompok kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan selamat sampai rumah. Kita tutup dengan membaca hamdalah.